dengan memahami siklus kehidupan manusia itu, kita akan selalu terjaga optimismenya, ya. Supaya apa? Supaya kita ini tidak stres memahami siklus itu, ya. Seandainya kita ini sekarang dalam kondisi yang lemah, ya, tidak mungkin selamanya kita lemah. Suatu saat kita akan menjadi kuat lagi, tapi pada saatnya lagi kita akan menjadi lemah lagi, ya. Ada teman saya itu seorang aktivis, ya, stres dengan kondisi pada saat ini, ya, karena dianggapnya kenapa umat Islam itu yang mayoritas itu tidak bisa mengoptimalkan jumlahnya yang mayoritas, ya. Kenapa tidak bisa berdaulat terhadap dirinya sendiri yang mayoritas, ya. Dia memahaminya bahwa kita masih dalam kondisi yang lemah, ya. Siklus kehidupan itu seperti itu. Ada waktunya nanti kita akan menyongsong kebangkitan itu dan bisa kuat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabba ilallahi minal mu'minil ad-dha'if. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita patut berbahagia dan bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bisa menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Yang kedua, kita juga masih bisa istiqomah untuk mengaji bersama, ya. Sedikit demi sedikit mengenal Islam yang kita sayangi, untuk selanjutnya kita berharap bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai hambanya yang beriman. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya tidak ditemani oleh kitab yang biasanya saya bawa, kitab Nuzhatul Muttaqin, ya. Karena kebetulan saya dari Saronggi langsung ke sini, ya, tidak pulang ke rumah. Tetapi pada pagi hari ini kita akan membahas satu hal penting, ya. Hadis pendek yang saya bacakan di awal tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kurang lebih saya bacakan kembali. Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang qawi, yang kuat itu, khairun, lebih baik, wa ahabba ilallah, dan juga lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minid dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah. Jamaah yang berbahagia, hadisnya pendek, ya. Kita akan pahami secara sederhana. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya diundang mengisi acara Stadium General di salah satu kampus di Pamekasan, ya. Anak-anak kita dari mahasiswa di kampus itu, ya, menggelar Stadium General dalam rangka jelang pemilihan pemilu raya, kalau mereka bilang, ya, pemilihan umum di kalangan mahasiswa untuk memilih para pengurus baru, ya, organisasi intrakampusnya. Temanya sangat menarik, ya. Ada hubungannya dengan hadis yang saya bacakan tadi. Ingat saya cukup hafal itu temanya, ya. Temanya tentang optimalisasi kekuatan gerakan mahasiswa, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Tema ini biasa diangkat oleh teman-teman gerakan mahasiswa, ya. Tapi saya ingin memahaminya dengan menggunakan perspektif Islam, ya. Bagaimana anak-anak kita itu diarahkan, ya, untuk melakukan gerakan-gerakan itu dengan berdasarkan nilai-nilai Islam, gitu. Kita berikan pencerahan mereka. Kekuatan apa yang harus disiapkan, ya.
kalau memang mereka masih merasa punya kekuatan ya, untuk mengawal kepentingan bangsa dan negara ini, kira-kira kekuatan apa yang harus mereka siapkan ya. Saya kira ini juga sesuai dengan kebutuhan kita ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Tidak hanya mahasiswa, tapi kita pun juga perlu ya, menyiapkan diri ya, tentang potensi kekuatan yang kita miliki supaya bisa digunakan dengan baik sesuai dengan Islam yang kita yakini ini. Jamaah yang berbahagia, yang pertama menurut saya ya, saya jelaskan, kekuatan yang harus disiapkan itu adalah kekuatan fisik ya. Kita nggak bisa ya, menyongsong era perubahan dan kemajuan kalau tidak didukung dengan fisik yang baik, yang sehat ya. Dalam kehidupan pribadi saja ya, dalam kehidupan pribadi kita mau beramal ibadah ya, seperti pagi hari ini ya, kalau nggak sehat susah kita untuk istiqomah bersama-sama terus setiap hari berjamaah di sini ya. Makanya kekuatan fisik itu penting ya. Dari sangat pentingnya kita harus bisa menjaganya dan bisa menggunakannya dengan baik ya. Dalam sebuah ayat misalnya kita baca dalam surat Ar-Rum ayat 54 ya. Saya coba dilihat tuh. Di sana disebutkan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang menciptakan kamu min dha'fin, dari kondisi lemah. Jadi kita ini dulu diciptakan dalam kondisi yang lemah ya. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah menjadikan kamu yang awalnya lemah itu, sesudah lemahnya itu quwwatan, menjadi kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Tetapi ya, setelah kita berada dalam kondisi yang kuat itu, kemudian Allah menjadikan kita lemah lagi, wa syaibatan, dan cirinya manusia lemah itu syaibatan, ditandai salah satunya dengan rambutnya yang beruban ya. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa huwal alimul qadir, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Jamaah yang berbahagia, secara sederhana ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita memahami siklus kehidupan manusia. Dari yang awalnya lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian setelah kuat dia lemah kembali ya. Kenapa ini penting dipahami? Supaya kita ini bisa memanage kehidupan kita ya. Pada saat lemah kita harus berbuat apa ya. Pada saat kuat kita harus berbuat apa ya. Ini penting dipahami ya. Tadi saya sampaikan dalam kehidupan pribadi saja, dalam kehidupan pribadi kita sebagai manusia ya. Pada saat kita masih lemah, sampai kita masih berkategori sebagai anak ya, belum dewasa, ya kita terbatas dengan apa yang bisa kita lakukan yang namanya anak-anak belum dewasa ya. Kemudian 18 tahun ke atas dianggap dewasa ya. Dan dewasa itulah kemudian digunakan oleh negara untuk mengoptimalkan kekuatannya sebagai orang yang dewasa itu hingga dia pensiun ya, sekitar 50 sekian ya. Kalau saya kebetulan dosen itu pensiunnya sampai 65 tahun ya. Jadi saya bisa menggunakan kekuatan apa potensi kekuatan saya sebagai dosen ya untuk berkarya untuk bangsa dan negara ini sampai usia 65 tahun. Kalau sampai derajat guru besar bisa sampai 70 tahun. Negara saja bisa memetakan ya potensi kekuatan manusianya ya. Ketika masih anak-anak dia tidak boleh dibebani tanggung jawab berlebih, tetapi ketika sudah dewasa dia sudah mulai dibebani banyak hal ya. Karena ketika dia dewasa dia punya kekuatan untuk bisa melahirkan hal-hal yang positif yang bisa berguna untuk bangsanya, untuk negaranya. Jamaah yang berbahagia, nah
dalam kehidupan berorganisasi saja, ya, karena ini BEM, ya, apalagi mulai tadi kemarin ya di Sumeneb juga ada suksesi kepemimpinan di pimpinan daerah Muhammadiyah itu, ya. Itu juga harus paham itu, ya. Sebagai seorang pemimpin, dia akan dikatakan sukses memimpin kalau dia sudah bisa menyiapkan kader-kadernya yang sudah siap, ya, menggantikannya sebagai siklus kepemimpinannya. Tidak mungkin dia kemudian berlama-lama sampai usia renta begitu untuk terus memimpin. Dia harus menyiapkan kader-kader terbaiknya, ya, kader-kader mudanya yang punya kekuatan yang optimal itu untuk bisa memajukan organisasi itu, ya. Oleh karena itu, sekali lagi menjadi penting kita memahami siklus kehidupan manusia itu. Kemudian yang kedua, dengan memahami siklus kehidupan manusia itu, kita akan selalu terjaga optimismenya, ya. Supaya apa? Supaya kita ini tidak stres memahami siklus itu, ya. Seandainya kita ini sekarang dalam kondisi yang lemah, ya, tidak mungkin selamanya kita lemah. Suatu saat kita akan menjadi kuat lagi, tapi pada saatnya lagi kita akan menjadi lemah lagi, ya. Ada teman saya itu seorang aktivis, ya, stres dengan kondisi pada saat ini, ya, karena dianggapnya kenapa umat Islam itu yang mayoritas itu tidak bisa mengoptimalkan jumlahnya yang mayoritas, ya. Kenapa tidak bisa berdaulat terhadap dirinya sendiri yang mayoritas, ya. Dia memahaminya bahwa kita masih dalam kondisi yang lemah, ya. Siklus kehidupan itu seperti itu. Ada waktunya nanti kita akan menyongsong kebangkitan itu dan bisa kuat kembali. Oleh karena itu, jangan pernah menyia-nyiakan ketika kita sudah berada dalam kondisi kuat itu. Itu harus benar-benar digunakan dengan sangat baik, ya, supaya tetap terjaga, ya, kontinuitas, ya, keberlanjutan kekuatan kita itu. Jamaah yang berbahagia, kita ingat, ya, dulu Nabi itu dalam kondisi lemah, ya. Di awal-awal Islam disebarkan itu, Nabi itu tidak banyak, sangat lemah sekali, tapi dia mampu membalikkan keadaan menjadi sebuah kekuatan, ya. Bisa menaklukkan Makkah, bisa menaklukkan Madinah. Bahkan rezim Romawi, ya, yang sangat kuat itu, ya, rezim Romawi, ya, kalau kita baca sejarah itu, yang pada saat itu tidak ada tandingannya, ya. Kalau seperti sekarang itu seperti Amerika itu bisa ditaklukkan, ya. Yang awalnya kuat dia bisa menjadi lemah. Jamaah yang berbahagia, ini bukti-bukti real dalam sejarah bahwa kehidupan manusia itu berjalan sesuai siklusnya, ya. Ketika dia lemah, kemudian dia berlanjut menjadi kuat, kemudian dia berlanjut lagi menjadi lemah. Jamaah yang berbahagia ini yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita punya kekuatan fisik, dan kekuatan fisik itu harus kita optimalkan, ya, untuk menyongsong kebangkitan. Kalau misalnya dalam bahasa mahasiswa kita itu kebangkitan gerakan mahasiswa begitu. Sama, kita juga punya harapan yang sama. Kemudian yang kedua, kekuatan yang kedua yang harus kita siapkan manusia adalah kekuatan komitmen terhadap apa yang kita perjanjikan. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, ya, siap melaksanakan berbagai perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, kita harus komitmen itu. Kita harus kuat menjaga komitmen itu. Jangan seperti Bani Israel, ya. Bani Israel diceritakan dalam sebuah ayat dianggap sebagai bangsa yang selalu dalam bahasa sekarang mincela-minceli, ya. Makanya kita kesulitan kalau mengadakan perjanjian dengan Israel itu sering dilanggar, ya. Sulit mereka diajak komitmen itu, ya. Diceritakan dalam sebuah ayat, kalau nggak salah surah Al-Baqarah, ya, ayat 63. Allah menjelaskan bagaimana karakter Bani Israel ketika dia mengikat perjanjian. Yang selalu dilanggar, dia tidak bisa komitmen.
Tidak kuat dia memegang komitmen untuk taat terhadap apa yang diperjanjikan. Disebutkan dalam ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wa id ataina, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian mitsaq, ya, perjanjian mitsaq, ya. Mitsaq itu adalah perjanjian, ya. Wa rafa'na fawqakumut tur, ya. Kemudian kami angkat gunung Tur Sina itu, ya. Jadi bayangkan, ya, untuk menguatkan perjanjian dengan Allah, Allah itu sampai mengangkat gunung Tur Sina, gunung Sinai, ya, diangkat. Khudhu ma'atainakum, ya. ambillah, ya, ma'atainakum, apa yang telah kami berikan kepadamu, ya. Karena pada waktu itu Allah memberikan kitab Taurat supaya mereka berpegang teguh dengan kitab Taurat. Khudhu ma'atainakum, pegang, ambil, ya, apa yang telah kami berikan, bikuwatin, dengan kuat. Nah, ini ada kata-kata kuat di sini, ya. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingat, ya, apa yang ada di dalam mitsaq, di dalam perjanjian itu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, ayat ini mengingatkan kepada kita, kalau kita ini berjanji, kita harus komitmen dengan janji yang kita buat, ya. Kalau kita berjanji, bersyahadat kepada Allah untuk selalu beriman, istiqomah di jalan iman itu, kita harus kuat memegang komitmen itu. Harus siap melaksanakan apa yang diperintahkan, harus siap meninggalkan apa yang dilarang, ya. Komitmen itu yang diminta oleh Allah kepada Bani Israel ketika Bani Israel itu menerima Taurat, dan itu tidak bisa dilakukan oleh Bani Israel. Caranya bagaimana untuk komitmen? Disebutkan dalam ayat ini, wadhkuru, ingat, ya, wadhkuru ma fihi, ingat apa yang ada dalam perjanjian itu, ya, la'allakum tattaqun, agar kamu selalu bertakwa. Jadi caranya komitmen itu, kita harus selalu ingat apa yang kita perjanjikan, ya. Jangan cuma pinter janji. Kan sekarang ini banyak tuh, ya, calon-calon pemimpin kita kalau berjanji itu pinter, ya, apalagi diberi kesempatan kampanye, wah, sudah semuanya diperjanjikan, ya. Seandainya sorga ada, itu sorga pun akan diperjanjikan, gitu kan. Ya, coba lihat, ketika mereka belum mendapatkan jabatan, belum berkuasa, pinter mereka kalau membuat janji-janji itu. Tapi apakah dia bisa komitmen untuk memenuhi, mewujudkan janji-janjinya? Coba kita perhatikan itu, ya. Ya. Ini peringatan bagi mereka yang saat ini sedang bersiap-siap, ya, untuk bersaing, ya, ya. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk dalam tahun-tahun politik di 2024 gitu, ya. Jangan mudah, ya, mengumbar janji kalau kita tidak bisa mewujudkan janji-janji itu, ya. Sama dalam berorganisasi, begitu saya katakan kepada teman-teman BEM itu, jangan cuman bisa mendiskusikan visi misi, iya kan, program, ternyata nggak bisa dilaksanakan selama satu periode, hanya bisa melaksanakan kegiatan yang rutin-rutin saja, tidak bisa berinovasi, ya, membuat program-program yang baru yang lebih berkemajuan. Jamaah yang berbahagia, ini kekuatan yang kita sebut dengan kekuatan komitmen. Perlu kita punya kekuatan komitmen untuk melaksanakan janji-janji kita. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang ketiga, kita perlu punya kekuatan amanah, ya. Jadi kalau kita ini diberi kesempatan untuk menjabat, jadi pejabat, ya, mulai dari yang tinggi sampai yang kecil, ya, sampai tingkat RW, tingkat RT, ya, kita harus punya kekuatan amanah itu, ya. Kita dipilih itu karena kita dinilai punya sifat yang amanah. Kita perlu belajar dari, misalnya, dari Nabi Musa, ya. Nabi Musa itu, ya, dipilih oleh Nabi Syuaib, ya, Nabi Syuaib, ya,
itu karena dia al-qawiyul amin, dia kuat plus juga dia amanah ya. Ceritanya seperti ini ya. Pada waktu itu ya, Nabi Syuaib itu tidak punya pekerja kuat seorang laki-laki ya. Untuk menjalankan usahanya ya, beternak, karena ternaknya banyak itu ya, dia hanya mengandalkan putrinya ya. Jadi dia punya putri, 2 putri disebutkan dalam ayat itu. Sehari-hari dia merawat, memelihara ternaknya itu ya. Nah, pada sebuah kesempatan dia mengalami kesulitan karena dia harus antri dengan yang lain-lain untuk mengambil air. Kemudian datanglah Nabi Musa ini membantunya ya, membantu pekerjaan-pekerjaannya. Dan Nabi Musa itu karena fisiknya kuat, dia bisa membantu dengan sangat baik. Sampai kemudian diceritakan dalam ayat itu, wa qalat ihdahuma, salah seorang dari putri Nabi Syuaib itu kemudian berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, istajirhu, ambil Nabi Musa itu sebagai pekerja kita. Kenapa? Ya, inna khaira man istajarta, karena sesungguhnya dia orang terbaik yang akan bisa membantu kita, akan menjadi pekerja kita. Kenapa? Al-qawiyul amin, Nabi Musa itu adalah seorang yang qawi, yang kuat, al-amin, dan juga orang yang amanah ya. Jadi kekuatan yang ketiga ini perlu kita miliki. Kalau kita jadi pemimpin harus kuat amanahnya. Kita dipilih menjadi pemimpin itu kenapa? Karena punya sifat al-qawiyul amin, seperti Nabi Musa. Kita kuat dan kita juga amanah. Kita juga perlu belajar dari Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu dipilih menjadi pejabat di lingkungan istana itu bukan karena titipan ya, sekarang kan banyak praktek-praktek titipan itu ya. Ya, saya titip ponakan saya misalnya ya. Saya titip kader saya untuk menjadi petugas di sana gitu kan. Gitu kan, bukan ya. Dia karena punya sifat amanah, kemudian sang raja mau memilihnya menjadi orang kepercayaan. Disebutkan dalam sebuah ayat, wa qalal maliku, raja itu berkata ya, utuni bihi, datangkan Yusuf itu kepadaku, astahlishu li nafsi, aku akan menjadikannya orang yang terdekat, orang kepercayaanku ya. Falamma kallama, maka tatkala raja itu mengajaknya berbicara ya, mengajak diskusi ya, karena sebelum menjabat diajak diskusi dulu ya kan, seperti kita lihat pejabat sekarang kalau mau dijadikan pejabat kan dipanggil dulu ya, ada fit and proper test misalnya ya kan, diwawancarai dulu ya. Falamma kallama, maka tatkala raja itu mengajaknya untuk berbicara, qala, kemudian sang raja mengatakan, innakal yom, sesungguhnya kamu pada hari ini ya, ladaina makinun amin, akan menjadi ya, makinun amin, orang yang punya kedudukan yang tinggi, amin ya, yang amanah. Ini tauladan seorang Nabi Yusuf. Caranya untuk mendapatkan jabatan itu dengan cara menunjukkan diri sebagai pribadi yang amanah ya. Bukan dititip, apalagi pakai ini ya, pakai uang ya. Sekarang kan banyak itu, untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan harus punya uang ya kan, uang pelicin ya. Harus bisik-bisik, lobby-lobby ya kan, tidak. Nabi Yusuf memberikan contoh kepada kita. Dia dipercaya oleh pemerintahan, oleh pemerintah, oleh raja, karena dia makinun amin. Dia seorang pribadi yang amanah. Jamaah yang berbahagia, ini kekuatan yang ketiga. Kekuatan yang keempat, menurut saya sampaikan kepada anak-anak kita, harus punya kekuatan kecerdasan ya. Seorang pemimpin itu harus cerdas, karena cerdasnya itu dia bisa menjaga idealismenya, tidak tergiur dengan ya kepentingan-kepentingan hawa nafsunya ya. Kita bisa meniru Rasulullah, kita juga bisa meniru malaikat Jibril ya. Disebutkan dalam sebuah ayat ya,
Wa ma yantiqu in huwa illa wahyun yuha, dalam surah apa itu ya. Dan tidaklah keluar ya dari apa yang diucapkan itu, dan tidaklah dia mengucapkan itu keluar dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, kecuali itu semuanya sudah berdasarkan wahyu. Ya. Wa 'allamahu syadidul quwa ya. Dan malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu syadidul quwa, dengan kuat. Di sini ada kata-kata kuat lagi. Jadi Jibril itu mengajarkan wahyu ya, menyampaikan wahyu dari Allah itu dengan kekuatan. Tidak mungkin Allah itu percaya kepada seorang malaikat kalau dia tidak punya kekuatan sehingga bisa menyampaikan wahyu itu ya sampai sesuai aslinya ya. Tidak dicampur dengan kepentingan-kepentingan hawa nafsunya. Dia bisa menjaga amanah menyampaikan wahyu itu dengan sangat baik. Kenapa? Karena dia kuat. Tidak bisa digoda-goda dengan hawa nafsu, nggak bisa. Dia sampaikan ya wahyu itu sesuai perintah, tidak dikurangi sedikit pun. Kalau tidak cerdas nggak mungkin. Dia pasti cerdas ya, karena bisa menyampaikan dengan sangat tepat. Tidak ada yang kurang dari wahyu yang diberikan oleh Allah. Disampaikan semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini penting juga bagi calon pemimpin ya, supaya bisa ya menggunakan kecerdasannya itu ya menjaga idealismenya untuk tetap berpihak kepada kebenaran ya, menghindari godaan-godaan hawa nafsunya. Apa yang dia ucapkan, apa yang dijadikan kebijakan itu ya benar-benar sebuah kebenaran yang diwahyukan, bukan karena hawa nafsunya, bukan karena kepentingan politiknya ya. Kemudian dia berucap, kemudian dia berfatwa ya, kemudian dia mengambil kebijakan ya. Nah, itu tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi, tidak dilakukan oleh malaikat Jibril. Jamaah yang berbahagia ini. Kemudian yang terakhir, kita harus punya kekuatan untuk menghadapi musuh kita ya. Walaupun kita tidak ingin punya musuh, tapi kita harus sadar bahwa tidak semua yang kita lakukan itu ya kemudian itu semuanya disambut baik. Pasti ada yang tidak suka dan memposisikan diri sebagai lawan ya. Makanya diingatkan dalam sebuah ayat, wa'iddu lahum, bersiap-siaplah kamu menghadapi mereka, katanya Allah itu ya. Mastata'tum min quwwatin ya. Sesuai dengan kemampuanmu, min quwwatin, dari kekuatan yang kamu miliki. Min ribatil khair ya. Khail ya, dari kuda-kuda yang ditambatkan ya, turhibuna bihi uduwallah. Dengan kekuatan itu kamu akan bikin getar ya, musuh-musuh Allah itu, wa aduwakum, dan musuh-musuh kamu, wa akhirina min dunihim, dan orang lain selain mereka ya. La ta'lamunahum, kamu tidak tahu mereka. Allahu ya'lamum, tapi Allah tahu mereka ya. Jamaah yang berbahagia, di antara musuh-musuh kita itu ada yang tidak bisa kita kenali dengan baik, tetapi Allah tahu musuh itu ya. Makanya kita harus siapkan kekuatan itu ya. Jamaah yang berbahagia, ini kekuatan-kekuatan yang harus kita siapkan, kita miliki ya. Kalau misalnya kita pengen ya eksis ya, pengen lebih berkemajuan di masa-masa yang akan datang, karena di masa-masa yang akan datang tantangannya semakin besar ya. Apalagi sekarang sudah hampir masuk ke tahun-tahun politik di tahun 2024 ya. Semua kekuatan harus disiapkan ya. Kita harus bisa menggunakan kekuatan ini ya dalam rangka ya untuk membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang istiqomah di jalan iman ya. Kita tidak akan menukar keimanan dan ketakwaan kita dengan yang lain-lain ya. Kita harus kuat ya. Dengan apa? Dengan kekuatan yang kita miliki yang saya sebutkan tadi, kuat fisiknya ya.
kuat amanahnya, kuat komitmennya, dan juga kuat seandainya kita dihadapkan dengan musuh-musuh kita. Jamaah yang berbahagia, ini yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Tidak banyak, tapi semoga dari sekian yang saya sebutkan ini ada satu dua yang bisa diingat ya. Saya tidak mulu-mulu bisa diingat semua, tapi paling tidak dari beberapa kekuatan yang saya sebutkan itu kita bisa mengingat satu dua, dan itu kita miliki pada hari ini dan kita bisa gunakan dengan baik. Kita optimalkan sebagaimana tema yang diusung oleh anak-anak kita di Pamekasan itu. Saya kira cukup ya. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.